Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Buku Melihat Kebenaran Bocah Indigo telah mencuri perhatian banyak pembaca dengan keotentikannya dalam mengisahkan kemampuan indera keenam. Dianggap sebagai salah satu catatan harian paling istimewa dalam sejarah, buku ini membawa kita menelusuri perjalanan spiritual seorang bocah yang dianugerahi kepekaan luar biasa terhadap dunia gaib. Bacaan ini bukan sekadar kisah tentang pengalaman mistis, melainkan juga sebuah perjalanan perubahan pandangan hidup yang menginspirasi dan menggugah hati. Jejak seorang anak berjiwa lembut di era Victoria. Sang penulis, seorang anak laki-laki Inggris, hidup di era Victoria pada abad ke-19. Ia lahir dalam keluarga Kristen yang sangat menjunjung tinggi iman, sehingga sejak kecil sudah terbiasa dengan ajaran-ajaran keagamaan. Kehidupan keluarganya dipenuhi dengan kasih sayang, meskipun ia juga harus menghadapi perdebatan kecil dengan seorang kakak perempuan yang seringkali tak segan menyanggah pendapatnya. Kendati tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta, sang bocah memiliki kondisi fisik yang rapuh karena gangguan jantung. Kondisi inilah yang membuatnya tidak bisa bermain leluasa di luar, namun justru membuka jalan bagi dirinya untuk mendalami dunia batin dan pengamatan hal-hal yang tidak kasat mata. Awalnya, ia mengira bahwa kemampuan melihat hal-hal gaib itu adalah sesuatu yang biasa, karena ia tidak pernah menyadari bahwa pandangannya jauh berbeda dari anak-anak seusianya. Namun seiring waktu, ia mendapati bahwa keistimewaan itu justru menjadi sumber cemoohan dan kecaman dari orang-orang di sekitarnya, baik dari keluarga maupun teman-temannya. Pengalaman pahit tersebut mengajarkannya untuk menyimpan banyak kepedihan dalam diam, hingga suatu peristiwa besar mengubah hidupnya selamanya. Pada tanggal 1 Januari 1885, di tengah semangat menyambut tahun baru, sang bocah mendengar cerita sahabatnya, Anuo, yang mulai menulis buku harian. Terinspirasi oleh semangat itu, meski usianya masih sangat muda dan tulisannya sering salah eja, ia juga mulai mencatat setiap pengalaman dan pengamatan dalam bentuk catatan harian. Menulis baginya bukan hanya sekadar kegiatan, melainkan cara untuk mengungkapkan dunia batin yang penuh warna dan keajaiban. Keesokan harinya, ia menyadari perubahan mencurigakan pada ayahnya. Saat sang ayah pulang dengan wajah penuh keluhan, bocah itu memperhatikan bahwa cahaya yang mengelilingi tubuh ayahnya tampak buram, sebuah pertanda bahwa penyakit telah kembali menyerang. Fenomena perubahan cahaya ini ternyata menjadi salah satu kunci untuk memahami kondisi orang di sekitarnya, karena setiap perubahan emosi atau kesehatan seseorang akan tercermin dalam warna aura yang ia lihat. Pertemuan dengan dunia gaib, kenangan, kesedihan, dan pertolongan ilahi. Pada tanggal 19 Februari 1885, sebuah kejadian yang mengguncang jiwa terjadi saat keluarga sedang berkumpul di ruang tamu. Tanpa diduga, sang bocah melihat Paman Willy, sosok yang telah meninggal 2 tahun sebelumnya, duduk dengan tenang di kursi ayahnya sambil tersenyum kepada seluruh keluarga. Saat ayahnya baru saja masuk dan hendak duduk, sang bocah berteriak dengan panik, "Jangan duduk di situ, Paman Willy ada di sana." Namun pada masa itu, konsep mengenai keberadaan roh masih dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Orang tuanya, terutama ibunya, menganggap bahwa sang anak sedang berkhayal atau bahkan berbohong. Perlakuan seperti itu membuat hatinya semakin terluka. Di tengah keputusasaan, muncul sebuah kehadiran yang mengubah segalanya. Seolah diselimuti oleh sinar pelangi yang memukau, sosok Yesus menampakkan diri dengan lembut dan berkata, "Maafkan mereka, anakku, sebab apa yang mereka lakukan, mereka sendiri tidak tahu."
Pesan itu menyelimuti hatinya dengan kehangatan dan ketenangan, meskipun lingkungan sekitarnya belum bisa memahami betapa berartinya perjumpaan itu bagi jiwanya yang rapuh. Tak lama setelah kejadian Paman Willy, karena sering menyatakan bahwa ia melihat hal-hal yang tidak tampak oleh orang lain, ibunya mulai meragukan keadaan jiwanya. Ibu membawa sang bocah ke dokter mata, yang kemudian menyatakan bahwa kondisi penglihatannya normal. Dugaan pun beralih ke masalah kejiwaan. Seorang psikolog dipanggil untuk menilai kondisinya, dan anehnya, ketika berhadapan dengan psikolog tersebut, ia melihat pancaran cahaya indah yang terpancar dari tubuh dokter itu. Meski demikian, saran dari para ahli hanyalah untuk mengganti suasana agar halusinasi yang ia alami dapat mereda. Ibunya kemudian memutuskan untuk membawanya berlibur ke pantai dengan harapan suasana baru akan menghapus bayang-bayang yang terus menghantui pikirannya. Namun, liburan itu malah membuka babak baru dalam perjalanan spiritualnya. Sesampainya di pantai, ia semakin bersemangat menceritakan berbagai penampakan, ganggang laut yang tampak hidup, hingga 4 peri kecil yang menari di padang rumput indah. Cerita-cerita imajinatif itu, bagaimanapun, justru memancing kemarahan ibunya yang semakin menghakimi kemampuan istimewa sang bocah. Membaca aura, rahasia cahaya di balik tubuh manusia. Salah satu keistimewaan luar biasa yang dicatat dalam buku harian ini adalah kemampuan sang bocah untuk melihat cahaya yang memancar dari tubuh manusia atau yang kerap disebut sebagai aura. Menurut pengamatannya, setiap orang memiliki warna cahaya yang berbeda, yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi emosi dan kesehatan. Beberapa contoh menarik yang ia catat antara lain: ayahnya, aura yang bercahaya kuning keemasan, menyerupai bunga ranunculus, namun warnanya akan memudar ketika kondisi kesehatan ayahnya menurun. Ibunya, cahaya biru yang mendalam, terutama ketika berada di dalam gereja, dan berubah menjadi merah muda yang lembut saat ia memeluk sang bocah. Kakak perempuannya, aura yang terlihat seperti telur kocok berantakan, suatu pemandangan yang ia anggap kocak dan menggelikan. Kemampuan ini memungkinkannya merasakan perasaan dan karakter seseorang hanya dengan mengamati warna dan intensitas cahaya yang terpancar. Ia dapat dengan cepat menentukan siapa yang membuatnya merasa nyaman dan siapa yang sebaiknya dihindari, tanpa perlu mendengar sepatah kata pun. Keajaiban dalam melihat aura yang dialaminya ternyata tidak semata-mata khayalan belaka. Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian di bidang biopotonics telah mengungkap bahwa tubuh manusia memancarkan elektron dan foton secara alami. Cahaya yang tidak terlihat oleh mata telanjang ini mencerminkan kondisi fisik, emosi, dan bahkan karakter seseorang. Teknik Kirlian Photography yang kemudian dikembangkan menjadi gas discharge visualization oleh Dr. Konstantin Korotkov telah memungkinkan ilmuwan menangkap gambar dari pancaran cahaya ini dengan stabil dan akurat. Penemuan ilmiah ini memberikan dasar bahwa apa yang dialami sang bocah merupakan fenomena nyata yang mungkin telah ada sepanjang masa, meski baru dapat diverifikasi oleh teknologi modern. Warna-warna yang ia lihat, merah menandakan sifat keras kepala, biru menggambarkan ketulusan dan spiritualitas, hijau menandakan kedekatan dengan alam, dan sebagainya, selalu sesuai dengan apa yang dipelajari oleh para ilmuwan. Menembus waktu, melihat masa lalu dan menyapa masa depan. Selain kemampuan melihat aura, sang bocah dianugerahi kemampuan untuk menyelami waktu. Ia tidak hanya mampu mengamati keadaan saat ini, tetapi juga bisa melihat kilasan masa lalu. Salah satu momen yang sangat menyentuh adalah ketika melalui sepupunya, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Nona Yan.
Penampilan Nona Ian yang maskulin dan suara yang khas seolah menyembunyikan rahasia besar. Dengan mengamati auranya, sang bocah melihat bayangan roh seorang pria dengan bekas luka yang melekat. Sebuah pertanda bahwa Nona Ian dan pria tersebut pernah melihat hubungan mendalam yang tak sempat terwujud karena kematian sang pria. Kisah itu membuat Nona Ian terkejut sekaligus bingung, karena mustahil ia tahu tentang hubungan masa lalu yang telah lama terlupakan. Meskipun begitu, keakuratan pengamatan sang bocah membuka mata banyak orang tentang bahwa setiap jiwa membawa cerita dan kenangan yang melampaui batas waktu. Kemampuan istimewa sang bocah tidak berhenti di situ. Ia juga mampu merasakan firasat mengenai peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Salah satu contohnya adalah ketika ia mengamati kondisi seorang pastor Will. Dalam satu kesempatan, ia melihat bayangan kabut hitam di area tertentu pada tubuh pastor. Kemudian terbukti benar ketika pastor mengalami penyakit yang memalukan. Kemampuan meramal masa depan ini menjadi semacam alarm bagi sang bocah. Dengan mengamati cahaya seseorang, ia bisa menebak keadaannya secara mendalam, mulai dari siapa yang sedang jatuh cinta hingga siapa yang tengah tersandung masalah kesehatan. Meskipun kemampuan ini kerap mendapat penolakan dari lingkungan yang masih konservatif, keakuratan pengamatannya tak terbantahkan. Pertemuan-pertemuan yang mengubah takdir. Pada tanggal 8 Juli 1885, keluarga sang bocah bersama Pastor Will berlibur ke sebuah tempat bernama Keswick. Liburan musim panas itu tidak hanya menghadirkan pemandangan alam yang indah, tetapi juga berbagai pengalaman spiritual yang mengesankan. Di Keswick, sang bocah menemukan keajaiban di setiap sudut alam, dari tarian bidadari cantik yang menata awan menjadi bentuk-bentuk menawan, hingga penampakan peri api yang muncul di dalam perapian pada malam hari. Meski suasana alam yang memesona, liburan itu juga menyisakan bayangan menyeramkan. Setiap malam, sang bocah selalu melihat sosok nenek dengan wajah menyeramkan, menyerupai penyihir jahat, berdiri di depan ranjang dan menatapnya dengan tatapan tajam. Kegalauan dan ketakutan yang melanda hatinya mendorongnya untuk menceritakan hal ini kepada Pastor Will. Setelah mendengarkan dengan seksama, Pastor Will menyuruhnya untuk berdoa. Tak lama setelah doa dipanjatkan, muncul sosok Yesus dengan sinar yang menyilaukan, dan seketika itu juga bayangan nenek menyeramkan itu menghilang, meninggalkan rasa aman di dalam hati sang bocah. Seiring berjalannya waktu, kehidupan sekolah pun tak lepas dari masalah. Guru yang bernama Miss Annie kerap melampiaskan kemarahannya kepada murid-murid, menciptakan atmosfer yang tidak mendukung perkembangan spiritual sang bocah. Melihat kondisi fisik dan mentalnya yang makin lemah, ibunya memutuskan untuk menariknya dari sekolah formal. Keputusan itu ternyata menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Memasuki tahun 1886, ayahnya mempekerjakan seorang guru privat baru bernama Mr. Birdman. Keberadaan Mr. Birdman membawa warna baru dalam kehidupan sang bocah. Dengan aura yang indah, perpaduan warna kuning, merah muda, hijau dan biru, Mr. Birdman segera mendapatkan kepercayaan sang bocah. Hubungan mereka pun berkembang akrab. Sang bocah rajin menulis surat yang menceritakan setiap detail pengalaman spiritualnya, mulai dari penampakan peri hingga roh-roh masa lalu. Dalam salah satu pelajaran geografi, ketika Mr. Birdman menunjukkan peta Kanada, tiba-tiba sang bocah mendapatkan penglihatan yang mengejutkan. Ia menceritakan bahwa pada suatu waktu, Mr. Birdman pernah jatuh cinta pada seorang gadis muda ketika ia menumpang kapal menuju Kanada. Momen itu membuat Mr. Birdman terperanjat, karena kisah itu memang pernah terjadi, namun sudah lama terlupakan. Selain itu,
Muncul pula roh seorang kakek berjanggut lebat dengan topi besar yang mengingatkan Mr. Birdman pada sosok bernama Sam, sosok yang pernah menyelamatkan nyawanya. Pengalaman itu semakin mengukuhkan keyakinan Mr. Birdman membawa sang bocah memiliki kemampuan medium yang sangat luar biasa, dan ia pun mulai mengajaknya mendalami ilmu dunia spiritual. Pada perayaan Paskah di tahun yang sama, sang bocah mengalami pergolakan batin yang mendalam. Di tengah perayaan keagamaan, ia merasa bimbang dengan beberapa ajaran gereja yang selama ini ia terima. Namun rasa takut akan reaksi ibunya yang keras membuatnya menahan segala keraguannya. Saat ia terjebak dalam konflik batin itu, kembali muncul sosok Yesus yang dengan lembut berkata, "Berpikir itu tidak salah, tapi memberitahu orang lain pikiranmu belum tentu bijak." Pesan tersebut seakan memberikan kebijaksanaan yang membantu sang bocah untuk terus mengeksplorasi dan memahami kekayaan dunia spiritualnya secara pribadi. Pengalaman ini menanamkan sebuah pemahaman mendalam bahwa tidak semua kebenaran dapat diungkapkan secara terbuka, dan beberapa rahasia hanya bisa dipahami seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman. Di salah satu peristiwa penting, sang bocah juga menghadiri pernikahan sepupunya. Di sana, ia mengamati pancaran aura yang mempesona dari mempelai pria, Tuan He Jin. Hatinya berkata bahwa meski kebahagiaan menyelimuti perayaan itu, ada firasat bahwa pasangan tersebut tidak akan bertahan bersama sampai tua. Pengamatan itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa hubungan antar manusia seringkali merupakan pertemuan kembali antara jiwa-jiwa yang telah terikat sejak masa lampau. Tak lama kemudian, kembali muncul sosok Yesus yang menyapa, "Kamu telah menyadari satu kebenaran tersembunyi, dan suatu hari nanti kamu akan memahaminya sepenuhnya." Pesan misterius tersebut menyisakan tanda tanya besar dalam benak sang bocah, terutama mengenai identitas sesungguhnya dari sosok yang selama ini ia anggap sebagai Yesus. Siapakah sebenarnya sosok itu? Apakah dia benar-benar representasi ilahi, atau ada makna lain di balik kehadirannya yang selalu menuntun sang bocah di setiap persimpangan hidupnya? Warna-warni kehidupan, simbolisme aura dan takdir. Melalui pengamatan yang mendalam terhadap aura setiap orang, sang bocah menemukan bahwa setiap warna memiliki arti dan pesan tersendiri. Merah menandakan sifat keras kepala, dominasi, atau bahkan niat jahat. Namun ketika seseorang sedang jatuh cinta, auranya bisa berubah menjadi merah muda yang lembut, menandakan cinta kasih dan kebahagiaan sementara. Biru menggambarkan ketulusan, keyakinan, dan tingkat spiritual yang tinggi. Semakin dalam warna biru, semakin tinggi pula tingkat keagamaan dan kesucian seseorang. Kuning melambangkan kecerdasan dan wawasan tajam. Warna kuning pada aura seringkali menunjukkan bahwa seseorang memiliki potensi intelektual yang besar. Hijau, simbol kedekatan dengan alam dan proses pemulihan kesehatan, meski kadang juga bisa mengindikasikan sifat licik. Hitam dan abu-abu mewakili kegelapan, niat jahat, atau bahkan kematian dan kesedihan yang mendalam. Kesesuaian antara apa yang dilihat sang bocah dengan penemuan ilmu pengetahuan modern membuat catatan hariannya menjadi sangat ilmiah. Walaupun di tengah masyarakat yang masih konservatif, pernyataan dan pengamatan tersebut tidak mudah diterima, namun keakuratan dan konsistensinya seolah membuktikan bahwa ada lapisan realitas lain yang belum banyak dipahami oleh manusia. Jejak menuju pencerahan dan tantangan masa depan. Kisah perjalanan hidup sang bocah indigo adalah perjalanan penuh dengan liku dan tantangan. Meskipun ia kerap menjadi korban cemoohan dan keraguan,
Setiap pengalaman pahit mengajarkannya untuk semakin memahami kedalaman jiwa manusia dan misteri alam semesta. Dukungan yang datang dari sosok-sosok seperti Mr. Birdman dan kemunculan berulang dari sosok Yesus memberinya secercah harapan dan pencerahan. Namun pada akhirnya, tersisa pertanyaan besar. Siapakah sebenarnya sosok Yesus yang selama ini menuntun dan menghibur sang bocah? Akankah ia mampu memahami makna penuh dari kehadiran tersebut? Dan apa tantangan yang menanti di masa depan? Cerita ini mengajak setiap pembaca untuk merenungkan bahwa setiap jiwa memiliki jalan dan rahasianya sendiri. Sebuah perjalanan yang penuh keajaiban, kesedihan, dan pencerahan. Cahaya di balik kegelapan. Melihat kebenaran, Bocah Indigo bukan hanya sekadar buku harian, melainkan sebuah karya yang menyatukan pengalaman spiritual, penemuan ilmiah, dan pergumulan batin dalam satu narasi yang memukau. Perjalanan hidup sang bocah mengajarkan bahwa di balik setiap kegelapan selalu ada cahaya kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Di dunia yang penuh dengan keraguan dan penolakan, kemampuan untuk melihat lebih dari yang tampak secara fisik membuka cakrawala baru tentang arti kehidupan, keberadaan jiwa, dan takdir yang telah ditentukan sejak masa lampau. Kisah ini menginspirasi kita untuk membuka pikiran dan hati, serta untuk menerima bahwa setiap manusia memiliki keunikan dan potensi yang tak ternilai. Mungkin, seperti sang bocah indigo, kita pun dianugerahi kemampuan untuk menyentuh dan memahami dimensi yang lebih dalam dari kehidupan, dimensi yang tak selalu tampak, namun selalu hadir di balik setiap hembusan nafas dan sinar cahaya yang menerangi jalan kita. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.